Tentunya Boleh saya digedein lagi suaranya. mohon maaf atas kegaduhan yang saya buat, dan pastinya ini jadi pelajaran buat saya ke depannya konten lebih positif dan bermanfaat. Oke, kalaupun Rekan-rekan media semua telah menunggu sampai sore hari ini. Jadi pada siang hari ini tadi kami telah memenuhi undangan klarifikasi dari penyelidik pada Direktorat PPA Polda Metro Jaya terkait dengan pertamanya nih pengaduan masyarakat yang akhirnya ditindaklanjuti menjadi laporan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana yang kalian sudah tahu semuanya terkait dengan apa, adanya live streaming yang cukup ramai beberapa waktu lalu terkait dengan dalam tanda kutip ya, adanya dugaan eksploitasi anak terkait dengan adanya penyebutan salah satu brand liquid vape lah pada saat streamingnya Saudara Janah atau biasa dikenal dengan Big Mo. Nah di sini mungkin saya ingin menekankan kepada teman-teman semua ada dua hal yang harus kita pisah. Jadi yang pertama, ini tidak dapat kita tampik bahwa memang perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi kemarin terkait dengan live streaming tersebut adalah perbuatan yang bisa kita katakan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara etika maupun secara kepatutan. Namun demikian, sebagai itikat baik dari Saudara Janah atau Saudara Mo atas tindak lanjut dari permasalahan tersebut, Mo telah menghampiri sowan kepada keluarga anak-anak di bawah umur tersebut dan telah bertemu, dan akhirnya di pertemuan tersebut pun akhirnya ya sampai ada semacam bukan kesepakatan sih, tapi lebih kepada ya permintaan maaf Mo, dan akhirnya para orang tua telah memaafkan dan tidak ada namanya permasalahan di situ. Tapi di sisi lain ini yang perlu saya luruskan juga, jadi ada dua hal yang berbeda teman-teman. Yang pertama, perbuatan ini memang tidak bisa saya tampik, tidak dapat dibenarkan secara etika, tidak dapat dibenarkan secara kepatutan. Tapi kita sekarang di Polda Metro Jaya menghadiri undangan klarifikasi ya untuk menghargai proses hukum yang berlaku. Jadi di sini untuk menentukan apakah perbuatan yang tadi saya sampaikan adalah perbuatan pidana atau bukan. Oleh karena itu tadi Mo telah hadir dan diperiksa sebanyak kurang lebih 40 pertanyaan ya. Dan dalam pemeriksaan tersebut Saudara Mo telah menyampaikan kronologi pada saat live streaming tersebut, bukti-bukti juga sudah kami sampaikan. Yang mana di sini kami tekankan lagi, Mo tidak akan defensif. Mo telah mengakui kesalahannya terkait dengan live streaming tersebut. Tapi mungkin yang dapat diluruskan juga, mungkin agar teman-teman tahu, live streaming Mo ini sendiri kan sudah berjalan beberapa kali, ini bukan yang pertama. Dalam live streaming tersebut selalu spontan, tidak pernah ada yang namanya skrip. Jadi misal live streaming kemarin terjadi di salah satu pasar, itu memang tujuannya ya ke pasar karena menurut dia mungkin rame di situ, tidak tahu siapa audiensnya siapa, jadi mau hanya datang ke situ bersama dua orang temannya, semuanya terjadi secara spontan. Dan ya mungkin pada kejadian yang kemarin sempat ramai itu dengan menyebut salah satu brand itu ya spontan aja, tidak ada niatan Mo sama sekali dari awal untuk dalam tanda kutip mengeksploitasi anak. Itu ya. berurusan dengan polisi karena live streaming itu udah kapok apa gimana nih, boleh dijelasin nggak? Ya tentunya Boleh saya digedein lagi suaranya. mohon maaf atas kegaduhan yang saya buat, dan pastinya ini jadi pelajaran buat saya ke depannya konten lebih positif dan bermanfaat. Oke, kalaupun misalnya ke depannya bilang kontennya positif dan lebih bermanfaat, apa maksudnya kalau misalnya diulangi lagi ke depannya gimana? Ini kan bisa jadi kesempatan kamu juga untuk menarik kepercayaan masyarakat lah gitu atas konten-konten yang kamu buat selama ini. Ya pasti saya akan mengevaluasi selama ini konten saya, dan kedepannya cuman konten dengan niat yang lebih lurus, dengan bermanfaat, positif, menghibur, dan mengedukasi bangsa aja. Jadi sebetulnya kemarin pada saat ya mau datang lah ke kami, kita juga berdiskusi dulu kan pastikan sebelumnya apakah saya akan memegang perkara ini apa enggak. Saya sudah sampaikan juga, kami berdua juga telah menasihati Mo, ini kan bukan yang pertama. Jadi jadikan ini sebagai pelajaran untuk pembenahan diri ke depannya. Ya harapannya kita harus fair. Tadi sudah disampaikan, apabila memang ini bukan merupakan tindak pidana, ya berarti kita hargai itu. Ke depan jadi lebih baik. Tapi apabila memang ini terbukti perbuatan pidana, ya sudah, kita harus fair, kita harus tetap kooperatif dengan penyidik ke depannya, ya ini menjadikan pelajaran. Itu sudah kami sampaikan juga. Berarti kapok nggak mau yang kedua kali ini? Sangat kapok. Bang, penegasan aja Bang, dua hal Bang. Pertama, berarti tidak ada arahan dari pihak brand untuk promosikan ke anak-anak. Yang kedua itu, apakah kerjasamanya masih berlanjut Bang dengan pihak brand? Gini, sebentar.
terkait arahan, terkait apakah sudah tidak berlanjut. Pertama soal arahan itu sudah kami sampaikan jawabannya pada saat di periksa tadi. Nah, terkait dengan apakah sudah stop dengan brand, apakah masih berjalan, itu semuanya kan bagian dari privacy ya. Kita harus menghargai juga gitu. Mungkin juga kan hal ini juga nggak ada yang mau gitu, bisa sampai terjadi seperti ini. Jadi kita harus pahami bahwa ada hal-hal yang kita bisa ceritakan, ada yang sebaiknya tidak perlu dibahas karena itu terkait dengan privasi orang gitu ya. Bang, tadi kan ada bersama 2 temannya, itu nasibnya gimana Bang? Akan diperiksa juga? Oh, kalau itu nggak tahu, itu ya mungkin teman-teman boleh konfirmasi kepada penyelidik ya. Jadi kalau kami hadir hari ini berdasarkan surat undangan klarifikasi. Ya kalau kita tahu tadi saya sampaikan penyelidikan itu kan dalam rangka full bucket atau pengumpulan bahan keterangan untuk menentukan apakah perbuatan yang dilaporkan ini adalah perbuatan pidana atau bukan. Ya tapi sih seharusnya akan dipanggil. Cuma kita lihat ke depan kalau itu. Kayaknya bukan wewenang saya lah untuk membicarakan. Bukan kewenangan kita lah, bukan kapasitas kita. Biar kita lihat nanti siapa lagi sih yang dipanggil untuk memenuhi keterangan-keterangannya gitu ya, terkait dengan keterangan Big Mo apakah sudah cukup, apakah perlu diperiksa lagi dan lain-lain. Tapi tadi kurang lebih ada sekitar 40 pertanyaan juga sudah dijawab dengan baik, sesuai fakta semua. Dan kita juga minta buat teman-teman semua melihat bahwa hal ini harus kita lihat videonya secara utuh. Jangan lihat potongan dari mana, oh ini udah kena, ini udah kena. Kalau dilihat secara utuh, sejak awal itu memang tidak ada yang diatur, tidak ada yang diajak, tidak ada yang dipanggil. Itu benar-benar datang secara spontan. Jadi ya kita minta teman-teman juga kalau melihat ini nanti jangan setengah-setengah gitu ya. Jadi di sini dapat saya sampaikan juga. Jadi kan saya bilang bahwa apakah perbuatan ini merupakan perbuatan pidana atau bukan. Ini kami serahkan kembali kepada teman-teman penyelidik karena ini adalah wewenangnya teman-teman penyelidik. Yang pasti kami akan kooperatif, makanya kami hadir. Ini undangan yang pertama kali mau terima, memang dipanggil pada jam 1 siang tadi. Kami datang cukup tepat waktu atas itikat baik kami juga. Kami juga ingin perkara ini menjadi terang semuanya. Dan kami yakin teman-teman penyelidik akan bekerja secara profesional dan akuntabel. Dan mungkin juga dapat saya sampaikan di sini, sepertinya terlalu dini ya. Kalau mungkin ada orang-orang di luar sana gitu bilang ini sudah pasti pidana dan lain sebagainya. Karena ini kan sekarang masih dalam rangka penyelidikan. Kita tahu penyelidikan ini adalah rangkaian dari penyelidik untuk melakukan full bucket, pengumpulan bahan keterangan untuk mencari apakah peristiwa ini berdasarkan fakta-fakta yang ada merupakan perbuatan pidana atau tidak. Jadi kami kembalikan lagi kepada penyelidik. Nantinya apabila memang ini diyakini oleh teman-teman penyelidik merupakan perbuatan pidana dan akan naik ke status penyidikan, kami juga pasti akan terus kooperatif. Namun di sisi lain, apabila ternyata ya terbukti berdasarkan keyakinan penyelidik bahwa ini bukan perbuatan pidana, ya mari kita hargai karena kami di sini juga harus menjunjung tinggi asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Jadi sementara dari saya itu mungkin akan lanjutkan dari rekan saya. Iya, jadi kita harus pahami ya bahwa Big Mo ini kan juga masih muda. Usianya berapa? 24. Di usia 24 tahun, siapa sih yang tidak punya kesalahan? Dan Big Mo sudah memahami dan meminta maaf dan sudah bertemu juga dengan pihak keluarga. Dan Big Mo dan pihak keluarga ini sepakat bahwa semua yang terjadi spontan, tidak ada yang di-brief, tidak ada yang diatur, semuanya secara tiba-tiba. Jadi anak-anak ini datang di ruang publik melihat mereka mengenal Big Mo, terus mungkin minta foto dan lain-lain, terus mungkin menjadi ramai. Jadi tidak ada yang direncanakan sejak awal, gitu ya. Jadi kita perlu paham bahwa ada 2 hal di sini yang perlu kita ingat, bahwa yang pertama ini terkait etika. Jadi Big Mo ini mungkin ada kesalahannya di situ, Big Mo sudah meminta maaf, tetapi secara hukum kita harus lihat lagi. Secara hukum ini kita sangat menghormati penegak hukum sehingga kita hadir. Tapi kita tetap perlu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, gitu ya. Jadi kita harus lihat nanti hasilnya bagaimana. Sama seperti apa yang tadi Aga sampaikan, bahwa ketika nanti penyelidik ini menyatakan bahwa oh ternyata ini pidananya ada, ini harus dilanjutkan. Ini mungkin tahapnya akan naik ke penyidikan, lanjut tersangka dan selainnya. Tapi apabila tidak ditemukan tindak pidana di sini, ya kita harus hormati juga kalau ternyata ini tidak bisa lanjut dan harus dihentikan. Apalagi videonya sudah di-repost di semua sosial media gitu, dan wajah anak-anaknya juga sudah terekspos dan dampaknya juga sudah sangat besar. Dengan kedatangan Big Mo kemari, dengan kedatangan Big Mo
berdiskusi dan ada kesepakatan dengan pihak keluarga dari anak-anak tersebut, itu sudah menunjukkan tanggung jawab Bigmo atas apa yang sudah terjadi. Bigmo di sini hadir menghormati proses hukum. Bigmo ketemu dengan pihak keluarga juga menyampaikan dan sepakat bersama keluarga bahwa tidak ada yang diatur. Anak-anak itu pun juga tidak tahu, hanya mau minta foto dan akhirnya terus rame. Ada yang bikin game, yang menang dapat sepatu dan lain-lain. Itu tidak ada kaitannya dengan eksploitasi. Karena itu memang hal yang dilakukan dalam streaming biasa gitu, Iya. bukan hanya baru itu aja gitu. Betul. Jadi ya biar nggak dipelintir-pelintir sih. Gitu. Cukup. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.